Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Saya punya persamaan diferensial Y double aksen min 3Y aksen plus 2Y sama dengan bla bla bla. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah ODE yang non-homogen. Kemudian, di sini sudah ada syaratnya ya. Ini kita namakan initial value tadi ya. Jika tidak ada, maka tidak bisa dikerjakan oleh transformasi Laplace. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah saya akan menuliskan ulang persamaan diferensialnya, yaitu Y double aksen min 3Y aksen plus 2Y sama dengan saya beri jarak karena saya mau melapaskan ruas kiri dan ruas kanan. Simbol untuk Laplace transformasi adalah saya bikin L bagus ya. Kiri dilaplaskan, maka ruas kanan pun dilaplaskan. Mari kita lihat hasil Laplace-nya. Pertama saya bikin untuk Y double aksen. Apa sih hasil Laplace dari Y double aksen? Adalah S kuadrat Y besar ya. Y besar bergantung pada fungsi S. Di sini saya tidak tulis variabel S-nya dulu ya. Min S Y0, itu dia mengapa sebabnya saya bilang kalau mau pakai Laplace harus ada initial value karena di sana ada Y0 dan min Y aksen 0. Ini untuk suku yang pertama Y double aksen. Sekarang mari kita lanjut ke suku kedua yaitu min 3Y aksen. Kalau dilapaskan Y aksennya akan menjadi S Y dikurangi dengan Y0. Sedangkan untuk suku yang ketiga langsung saja akan menjadi 2Y besar. Kemudian untuk yang ruas kanan kita harus bisa melapaskan 2E pangkat min T. Hasil lapasnya adalah 2 dibagi dengan S plus 1. Ya, sekarang mari kita kelompokkan yang Y besarnya. Jika dikelompokkan, maka saya akan punya, pertama ini, saya punya S kuadrat. Kemudian yang kedua saya punya ini, S dikali Y dikalikan min 3, jadi min 3S. Kemudian ada plus 2Y. Jadi di sini saya bikin plus 2, luarnya kasih Y. Lanjutkan ke SY0, Y0 kita adalah 2, jadi kita punya min 2S. Lanjutkan ke Y aksen 0 adalah min 1 dikali min jadi plus 1. Lanjutkan ke Y0 adalah 2 dikali min 2 dikali min 3 plus 6. Selesai untuk yang kiri. Yang kanan saya tinggal tulis 2 dibagi dengan S plus 1. Ini bisa saya sederhanakan bahwa YS akan menjadi 2 dibagi S plus 1, kemudian ini min 2S pindah ke kanan menjadi plus 2S, plus 1 plus 6 plus 7 pindah ke kanan jadi min 7, per S kuadrat min 3S plus 2. Sekarang penyebutnya kita faktorkan ya. Penyebutnya saya faktorkan menjadi S min 1, S min 2. Nah, tapi sekarang saya mau bikin ini menjadi turun nih, yang S plus 1-nya. Nah, ini S plus 1 ini. Jadi saya bikin di sini S plus 1. Nah, apa yang terjadi kalau saya bikin S plus 1 ke bawah? Yang pembilangnya tetap 2. Tapi untuk yang 2S plus 7-nya perlu dikalikan dengan S plus 1. Ya, nah disinilah partial fraction dibutuhkan. Ya, di sini kita pakai yang namanya partial fraction. Partial fraction. Idenya adalah kita mengubah bentuknya, saya tulis di sini aja. Maka saya pisahkan antar suku menjadi S plus 1 atas suku penyebut ya. Ada S min 1, kemudian ada S min 2. Saya tuliskan A, B, C. Dan tugas kita adalah mencari berapakah nilai A, B, dan C yang sesuai, yang memenuhi persamaan YS. Atau ini saya sederhanakan dulu pembilangnya ya. 2S dikali S, di sana ada 2S kuadrat, kemudian untuk yang koefisiennya S ada 2S plus 7S, jadi 9S. Untuk konstantanya ada 7 plus 2, jadi 9 ya, per S plus 1, S min 1, dan
S-2. Oke. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita perhatikan A ini akan dikalikan dengan S-1 dan S-2 untuk menyamakan penyebutnya, yang B dikalikan dengan S plus 1 dan S-2. Kemudian untuk yang C kita kalikan dengan S plus 1 dan S-1. Ini akan menjadi S plus 1, S-1 dan S-2. Apa sih yang perlu kita perhatikan? Bahwa ternyata semua suku yang ada di pembilang itu harus sama dengan pembilang ini, 2S kuadrat plus 9S plus 9. Sekarang mari kita datakan satu-satu ya untuk koefisiennya ya. Misal nih, saya punya untuk koefisien S. Oke. Untuk koefisien S, maka di sini saya punya ada A. Kemudian di sini saya punya B. Dan yang terakhir saya punya C, ini untuk S kuadrat. Sedangkan untuk di sini saya punya 2. Oke, sekarang untuk koefisien S yang di bawah ada siapa sih? Sekarang saya pakai penunjuk warna hijau ya. Untuk S-nya ada S-1, ada S-2, jadi totalnya ada min 3S. Maka saya punya min 3A. Ya, min 3A. Kemudian di sini ada S plus 1, ada S-2. Totalnya ada min S. Ya, min S dikali B. Jadi ada min BS. Kemudian untuk yang ini, saya punya S plus 1, saya punya S-1. Jadi nggak ada yang koefisien S-nya, C-nya nggak ada. Ya, ini harus sama dengan koefisien S di sini nih, 9. Ya, 9. Sekarang untuk yang konstanta. Ya, untuk yang konstanta saya pakai penunjuk warna biru. Di sini S-1 sama S-2 munculnya 2 ya, 2A. Jadi satu di sini adalah 2A. Kemudian untuk di sini S plus 1 dan S-2 muncul min 2 ya. Jadi kita punya min 2B. Sedangkan untuk yang ketiga ini saya punya S plus 1 dan S-1 muncul min 1, jadi saya punya adalah min C. Ya, dan ini harus sama dengan 9. Nah, ini kita selesaikan nih. Kita selesaikan nanti untuk memperoleh nilai ABC. Dan ternyata yang kita peroleh adalah untuk A-nya, Anda boleh pakai aljabar linear untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut ya. Nah, saya punya A-nya adalah 1/3. Kemudian B-nya adalah 4. Dan C-nya adalah min 7/3. Ini adalah hasil perhitungan menyelesaikan sistemnya. Ya, sehingga yang saya punya YS-nya adalah A, yaitu 1/3 dibagi dengan S plus 1. Kemudian B-nya adalah 4 per S-1. Kemudian plus C, kemudian C-nya minus 7/3 S-2. Nah, sekarang kita inverskan. Ya, ini kita inverskan. Inverse Laplace. Pada akhirnya kita akan memperoleh solusi nih. Kita akan memperoleh solusi dari YT. YT akan sama dengan 1/3 E pangkat min T plus 4E pangkat T min 7/3 E pangkat 2T. Ini dia contoh penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Nah, itu tadi cara kita untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace.